warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai Financial Number Game. Saya Ismirat Hadi Nur Afifah sebagai moderator sekaligus pembaca materi pertama. Kedua, Windy Azara sebagai pembaca materi kedua. Lucy Septiana sebagai pembaca materi ketiga dan Nurul Aulia Helsa sebagai pembaca materi keempat. Sebelum menjelaskan materi, topik yang akan dibahas yang pertama, pengertian financial number game. Yang kedua, dampak financial number game. Yang ketiga, klasifikasi praktek creative accounting. Yang keempat, cara melakukan financial number game. Yang kelima, contoh kasus financial number game. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian financial number game. Financial number game atau permainan angka-angka keuangan adalah penggunaan praktik-praktik akuntansi kreatif agar dapat mengubah pandangan laporan keuangan atas kinerja bisnis perusahaan. Untuk menyembunyikan laba yang turun, beberapa manajer memainkan fleksibilitas yang ditemui di dalam prinsip-prinsip akuntansi guna mengubah laporan keuangan mereka. Sementara itu, yang lain melangkah lebih jauh dengan melakukan fraud, penipuan, kecurangan, atau pengelapan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, financial number game atau permainan angka-angka keuangan adalah suatu usaha yang dilakukan manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan agar laporan keuangan perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Materi selanjutnya yaitu dampak financial number game. Dampak yang pertama dari PT Kimia Farma. Masalah yang terjadi, yang pertama kesalahan penyajian persediaan karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Masalah yang kedua, penjualan dicatat secara ganda. Dampak pada profesi akuntansinya yang pertama, perusahaan didenda 1 miliar. Yang kedua, auditor didenda 100 juta rupiah. Yang ketiga, penugasan audit KAP dibatasi. Dampak financial number game yang kedua yaitu kasus Enron. Masalah yang terjadi yang pertama, menggelembungkan pendapatan. Yang ketiga, meminjam dalam jumlah besar tapi tidak dicatat sebagai hutang. Yang ketiga, menutup kerugian anak perusahaannya. Dampak pada profesi akuntansi kasus Enron ini yang pertama, pembubaran perusahaan akuntansi Arthur Andersen. Yang kedua, membayar denda secara pribadi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Windy Azara. Kepada Windy Azara dipersilahkan. Baiklah, saya Windy Azara. Saya akan melanjutkan mengenai materi klasifikasi praktik kreatif accounting. Itu ada 5. Yang pertama, recognizing premature or fictitious revenue. Untuk premature revenue, pengakuannya sudah sesuai dengan GAAP. Sementara untuk fictitious revenue, penghasilan dicatat tanpa adanya penjualan yang terjadi. Contoh penjualan fiktif adalah backdate invoice, tanggal pengiriman yang diubah, ataupun sengaja salah mencatat penjualan. Adapun cara mendeteksinya yang pertama, pahami kebijakan pengakuan pendapatan termasuk perubahannya. Yang kedua, cermati piutang usaha. Yang ketiga, cermati akun-akun yang mungkin digunakan untuk meng-offset penjualan prematur atau fiktif. Yang keempat, review transaksi hubungan istimewa. Yang kelima, perhatikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan sesuai laporan. Lanjut, yang kedua. Yang kedua yaitu aggressive capitalization and extend amortization policy. Yaitu dalam kebijakannya, perusahaan melaporkan beban atau rugi tahun berjalan aset. Akibatnya, pengakuan biaya tertunda dan laba naik. Selanjutnya,
aset atau beban ditangguhkan tersebut diamortisasi selama beberapa tahun. Adapun cara mendeteksinya, yaitu yang pertama, pahami kebijakan kapitalisasi aset dan apakah aset yang dikapitalisasi tersebut melebihi nilai pasar. Yang kedua, proporsikan total biaya pengembangan software yang dikapitalisasi dan tentukan apakah proporsi tersebut wajar. Yang ketiga, cermati biaya bunga yang dikapitalisasi sehubungan dengan proyek konstruksi yang sudah berakhir. Yang keempat, cermati alasan mendasari pencatatan normal operating expense dalam aset. Yang ketiga yaitu misreported asset and liabilities, yaitu nilai aset over value atau kewajiban under value dengan tujuan agar earning power menjadi lebih tinggi dan posisi keuangan lebih kuat. Dengan laba yang tinggi, otomatis saldo laba dan nilai ekuitas akan naik. Adapun akun aktiva yang berpotensial dilaporkan over value. Ada 3, yang pertama piutang usaha, yang kedua inventory, dan yang ketiga investasi yang diklarifikasikan dalam trading, held to maturity and available for sale. Adapun akun kewajiban yang dicatat sebagai under value ada 4. Yang pertama accrued expense payable, yang kedua utang usaha, yang ketiga utang pajak, dan yang keempat contingent liability. Yang keempat yaitu creative with the income statement, yaitu permainan angka-angka di laporan laba rugi terjadi pada cara mempercepat atau memperlambat pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal ini, laba diatur untuk beberapa periode pelaporan. Contoh yang termasuk ke dalam kreativitas akuntansi di laporan laba rugi, yaitu ada 3. Yang pertama, penentuan tingkat materialitas suatu transaksi. Dengan konsep materialitas ini, perubahan dapat mengelompokkan transaksi yang sebetulnya material menjadi tidak material. Yang kedua, kelompok akun other expense atau income yang seringkali di netting. Perusahaan hanya melaporkan total other expense and income tanpa merinci detail dari kelompok akun tersebut. Dan yang terakhir, penggunaan terminologi di dalam laporan laba rugi, seperti restrukturisasi yang ternyata biaya restrukturisasinya mencakup penghapusan inventory, pembayaran pesangon, dan biaya PHK. Penghapusan aktiva, biaya relokasi, dan biaya penurunan nilai aktiva. Lanjut yang kelima, yaitu problem with cash flow reporting, yaitu arus kas dari aktivitas operasi hanya diketahui oleh segelintir pengguna laporan keuangan, tapi tidak diketahui oleh para investor maupun kreditur. Kedua stakeholder tersebut lebih fokus pada kinerja laporan keuangan. Para investor pun tertarik dengan perusahaan yang punya earning power yang bagus dan sustainable. Dengan demikian, future cash flow-nya menjadi baik pula. Bagi para kreditur pun dengan cash flow yang baik, utang piutang pun menjadi lancar. Contohnya yang pertama, arus kas operasi memasukkan unsur pembayaran pajak, penghasilan atau PPh, baik PPh badan maupun PPh final. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Lucy Septiana. Kepada Lucy Septiana dipersilahkan. Baiklah, saya Lucy Septiana akan menjelaskan tentang cara melakukan financial number game. Yang pertama yaitu penentuan biaya persediaan. Di dalam penilaian persediaan dikenal metode FIFO atau fresh in, fresh out, LIFO, less in, less out, average. FIFO lebih populer dibanding ketiga metode lainnya. Keuntungan LIFO adalah menghemat pajak dan pengukuran pendapatan yang lebih baik.
Akan tetapi, kerugiannya adalah menurunkan pendapatan, saldo inventory yang tidak realistis di neraca, dan laba yang tidak dapat diantisipasi karena pencatatan kuantitas persediaan. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan. Di dalam GAAP khususnya PSAK nomor 23 tentang pendapatan, bahwa pendapatan dapat timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Ketiga transaksi tersebut memunculkan adanya metode pengakuan pendapatan yang berbeda. Yang ketiga yaitu metode penyusutan dan amortisasi. Terdapat banyak metode penyusutan dan amortisasi antara lain straight-line method, sum of the year-digit method, declining balance method, double declining balance method, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada metode penyisihan. Misalnya metode penyisihan piutang tak tertagih memungkinkan perusahaan melakukan penyisihan berdasarkan presentasi tertentu atau berdasarkan umur piutang. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul Aulia Elsa. Kepada Nurul Aulia Elsa dipersilahkan. Baiklah, saya Nurul Aulia Elsa akan melanjutkan materinya. Contoh kasus finansial number game, PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuan A. Kota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restated karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar. Pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa financial number game merupakan hal yang sering dilakukan oleh pihak internal di perusahaan, seperti melakukan manipulasi pada data-data akuntansi dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaannya. Akan tetapi, ada banyak faktor perusahaan, salah satunya adalah untuk mendapatkan respon yang positif dari beberapa pihak dalam melakukan kecurangan seperti manipulasi data. Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan melakukan pencegahan terhadap hal tersebut, seperti mengevaluasi ulang data yang ada sehingga kecurangan yang terjadi dapat dideteksi dan dilakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.